Di tahun ketiga pernikahan kami, Liu Ruyan tiba-tiba membawa pulang seorang mahasiswa laki-laki yang lebih jahat. Aku belum sempat bereaksi. Ketika dia mendorong seorang gadis muda ke pelukanku. Aku butuh pengalaman emosional yang baru, dan kau juga butuh seseorang untuk menemanimu. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan, jangan salahkan aku. Tapi kali ini, dia akhirnya mempermainkanku. Hari itu, dia merendahkan diri dan dengan tenang bernegosiasi denganku. Fang Yuan, kali ini aku benar-benar tidak sengaja. Setelah 3 kali aborsi, aku masih hamil anak Suzhen. Anak itu butuh identitas legal, jadi kita sementara mengurus perceraian dulu. Aku akan menikah dengan Suzhen. Selama waktu ini, kamu bergaulah dengan baik dengan gadis ini, anggap saja kalian resmi berpacaran. Beberapa orang tidak tahan untuk bertanya padanya. Yan Jin, dulu kau berlutut menaiki 99 anak tangga untuk menikahinya. Benarkah kau bisa begitu murah hati melepaskannya? Ya. Kau tidak mengawasi mahasiswa ini, memintanya untuk tidak mendekati kakak iparmu? Aku mendengar Liu Ruyan hanya tertawa kecil. Aku tidak punya selera khusus seperti itu, tapi kalian semua tahu, Fang Yuan sangat sensitif terhadap kebersihan. Dia pasti tidak akan mendekati gadis-gadis ini. Yan Jin memang memikirkannya dengan matang. Orang itu sudah dibawa ke sisi kakak iparmu. Jika dia sendiri yang menolak menerimanya, itu masalahnya sendiri. Tentu saja tidak akan menyalahkanmu. Semua orang mengira aku akan mengeluarkan sejumlah uang untuk menyuruh gadis ini pergi seperti sebelumnya. Tapi aku mengangkat mata dan tersenyum tipis. Baiklah, sesuai katamu. Aku akan mencoba bergaul dengannya. Liu Ruyan langsung terpaku. Ruang tamu hening sejenak. Nyonya Lin adalah orang pertama yang bereaksi. Apa yang baru saja kau katakan? Apa yang baru saja kau katakan? Aku meletakkan ponselku, mataku melirik wajah Liu Ruyan. Dan akhirnya tertuju pada mahasiswa perempuan itu. Aku bilang, aku setuju. Seketika terdengar suara terkesiap di sekeliling. Kakak ipar setuju? Tidak mungkin. Kali ini dia tidak langsung mengusir orang itu. Yan Jie, dengar itu? Ekspresi Liu Ruyan tidak berubah, bibirnya masih tersenyum tipis. Suzhen di sampingnya mengencangkan cengkeramannya di lengan Liu Ruyan dengan gugup. Yan Jie, akhirnya kakak ipar sudah mengerti. Kau seharusnya senang. Liu Ruyan tidak menjawab. Dia berjalan ke arah Lu Xingyue. Dia menepuk bahu lawan dengan lembut, temani kakakmu baik-baik. Setelah itu, dia dan Suzhen berbalik dan naik ke lantai 2. Aku menarik pandanganku, menatap gadis yang masih berdiri di tempatnya, telinganya memerah. Apakah kau berencana tinggal di asrama kampus, atau di sini? Dia menelan ludah sedikit, dan menjawab dengan suara pelan, aku bisa di mana saja. Kalau begitu, tinggallah di sini. Setelah berkata demikian, aku berbalik dan berjalan menuju ruang belajar. Di belakangku terus terdengar bisik-bisik orang, kali ini kakak ipar benar-benar serius. Dulu, setiap kali kejadian seperti ini, kami semua tidak bisa menghindari sindiran dingin darinya. Jangan khawatir, Yan Jin sudah mengenalnya luar dalam. Dulu, setiap kali dia langsung mengeluarkan cek, seolah-olah menyentuh gadis-gadis ini akan menulari dirinya. Gadis jurusan komunikasi tempo hari, dia bahkan tidak meminta uang darimu, dia langsung memanggil satpam dan mengusirnya. Kurasa Yan Jie sedang mengandung anak orang lain dan dia hanya berpura-pura untuk membuatnya marah. Aku berjalan maju selangkah demi selangkah. Kata-kata di belakangku seperti duri halus yang menusuk punggungku. Mereka benar. Dulu aku memang terlalu terobsesi, merasa mulia dan bangga, bersikeras bahwa kesamaan spiritual dapat menjaga martabatku. Setiap kali Liu Ruyan membawa mahasiswi pulang, aku akan memberinya cek dengan wajah dingin. Aku mengusirnya dengan paksa. Dulu kupikir aku menang, setidaknya dalam hubungan ini aku tetap bersih. Tapi pada akhirnya, anak Suzhen akan segera lahir. Kesamaan yang kubanggakan. Hanya menghasilkan surat cerai, ranjang besar kosong, dan tatapan orang-orang yang menonton di seluruh ruangan. Sampai di depan pintu kamar tidur di lantai 2, aku mendorong pintu. Aku sudah sampai. Aku bersandar di kusen pintu, menatap Lu Xingyue yang berdiri di koridor, tingginya 1,68 meter. Juara pidato terbaik di International Lomot Short, berhasil mendapatkan kuota beasiswa, dan memenangkan beasiswa negara setiap tahun. Kali ini Liu Ruyan benar-benar mengeluarkan uang banyak, bukan lagi gadis biasa yang diambil dari bar. Kamu setuju melakukan ini demi uang? Aku bertanya, dan dia mengangguk tanpa ragu, yang sedikit mengejutkanku. Tanpa keraguan sedikit pun, tanpa kata-kata penolakan. Dulu, kemungkinan besar aku akan mencibir saat ini dan berkata, ambil uangnya dan segera pergi. Segera pergi. Dulu aku sangat sombong. Berdiri di puncak moral, selalu merasa bahwa siapapun yang mendekatiku meremehkan perasaanku. Gadis-gadis yang dikirim Liu Ruyan ini, di mataku semuanya tercela. Tapi hasilnya, semua orang yang tidak bersih ini pergi. Dan Liu Ruyan akhirnya tidak kembali. Jika dipikir-pikir, siapa di antara mereka yang lebih tercela daripada Liu Ruyan? Butuh perlengkapan rumah tangga? Katakan saja pada pengurus rumah tangga. Setelah selesai berbicara, aku masuk ke kamar tidur. Dia mengikuti di belakangku. Kak, aku Lu Xingyue. Aku tahu. Liu Ruyan sudah memberitahuku. Aku tidak menoleh, berjalan menuju Lu Xingyue.
Para tamu di ruang tamu perlahan bubar. Aku berdiri di lantai atas melihat mereka pergi. Aku sudah tidak ingat. Berapa kali aku menjadi bahan tertawaan orang lain, bahan pembicaraan setelah makan. Kembali ke kamar tidur. Aku melihat surat cerai yang sudah disiapkan di meja nakas. Selama 3 tahun ini, aku mengabaikan berbagai pilihan absurdnya. Memilih untuk tidak melihatnya, hanya karena kejadian bertahun-tahun lalu yang menciptakan jurang pemisah di antara kami berdua. Dia punya kesulitan yang tak terucapkan, dan aku juga punya ketidakberdayaan yang tersembunyi di hati. Hutang yang terakumulasi. Pada akhirnya harus dibayar oleh seseorang. Awalnya, aku hanya memintanya untuk tidak membawa orang asing ke rumah. Kemudian aku mundur, mengatakan padanya bahwa itu tidak masalah selama dia tidak melewati batas. Aku berkompromi dan mundur berulang kali. Tapi dia terus maju, mengambil setiap inci. Sekarang kami sudah muak dengan pernikahan ini, dan tidak perlu lagi ragu atau terjerat. Aku mengambil pena di atas meja dan menandatangani namaku. Saat itu, Lu Xingyue baru saja selesai mandi. Dia keluar dari kamar mandi dengan rambut basah kuyup. Saat melihatku, ujung telinganya memerah terlihat jelas. "Kak, aku baru saja selesai mandi." Aku berdiri, merasa sedikit ragu. Gadis yang dipilih Liu Ruyan ini benar-benar mudah malu. Gadis-gadis yang pernah kuusir dengan uang, di mata mereka setidaknya ada ketidakpuasan. Bahkan ada yang marah padaku di tempat, "Kalian berdua sungguh tidak normal." Satu mati-matian memberi. Satu lagi mati-matian mengusir. "Kalian menganggap kami apa?" Saat itu, aku hanya memandang mereka dengan dingin. Terima uang dan diam. Sekarang kupikir, dia benar sekali. Yang terdiam selalu aku dan Liu Ruyan. Satu berpuas diri, satu memegang teguh kesucian moral. Layar ponsel tiba-tiba menyala. Pesan dari Liu Ruyan, "Istirahatlah lebih awal." Aku menatap 3 kata singkat ini dan merasa sangat ironis. Dulu dia tidak pernah mengatakan padaku. Dengan lembut seperti ini, tepat pada hari aku membiarkan Lu Xingyue tinggal, dia mengirim pesan. Mungkinkah dia melihatku yang selalu memegang teguh prinsip? Akhirnya akan melanggar prinsipku? Aku tidak membalas pesan itu. Lampu-lampu di luar jendela satu persatu padam. Villa yang besar menjadi sepi. Suzhen tinggal di sini, Lu Xingyue juga menetap. Villa yang dulunya hangat ini kini seperti tempat sampah yang berantakan. Berbagai macam orang berbondong-bondong masuk. Tentu saja termasuk aku yang terperosok dalam lumpur. Aku mematikan lampu kamar dan tersenyum tipis. Senyuman yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Dia selalu mengira aku masih sama seperti dulu. Si keras kepala yang memegang teguh prinsip, mengira aku tidak akan berani melanggar sedikit pun, tidak akan pernah melepaskan apa yang disebut kesucian moral itu. Tapi kali ini, dia sepenuhnya salah. Pagi-pagi keesokan harinya, sisa-sisa rasa lelah yang mengganggu masih tersisa. Saat aku turun, aku melihat Lu Xingyue membantu bibi di dapur. Melihatku, spatula di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Aku tersenyum kecil. Gadis kecil ini semalam masih sangat malu. Sekarang malah terlihat imut karena canggung. Saat aku baru saja duduk di meja makan, Liu Ruyan turun dari lantai atas. Bangun sepagi ini, dia duduk di seberangku, dengan senyum misterius di wajahnya. Bagaimana semalam, sebelum aku sempat bicara, pintu depan tiba-tiba didorong terbuka. Yao Linan masuk lebih dulu. Yan Jie, cepat katakan siapa yang menang taruhan? Aku bertaruh kakak ipar tidak akan bertahan sampai siang. Aku pasang 200.000. Aku bertaruh dia sudah mengusir orang itu semalam. Odds-nya 3-1. Yan Jie, terima uangnya. Kata-katanya tiba-tiba terhenti. Saat beberapa orang melihatku, kegembiraan di wajah mereka berubah menjadi rasa malu. Selamat pagi, kakak ipar. Liu Ruyan mengangkat cangkir kopi di tangannya dan meminumnya seteguk, seolah-olah teman-temannya menggunakan pernikahan kami untuk bertaruh dan menonton keseruan ini. Adalah suatu kehormatan yang patut dibanggakan. Semuanya duduklah. Kebetulan aku sedang menyiapkan sarapan. Aku membuka mulut dengan tenang, lalu berdiri dan berjalan ke dapur. Kamu harus sekolah. Lu Xingyue tertegun sejenak, melepas celemeknya dan berbalik pergi. Pintu ditutup. Ruang tamu hening selama 2 detik. Yao Ling'an sengaja merendahkan suaranya. Lihat. Pada akhirnya, dia tetap mengirim orang itu pergi. Lao Zhao setuju sambil mengangguk. Kamu pikir hati Fang Yuan yang patah bisa disembunyikan dari Kak Yan? Sudah lama terlihat. Kak Yan benar-benar pintar. Pria idaman itu memang harus seperti ini. Setia dan patuh. Liu Ruyan duduk dengan tenang di meja makan, menghabiskan telur di piringnya. Mendengarkan pujian semua orang, senyum di sudut bibirnya semakin jelas, merasa sangat puas. Aku menghela napas panjang dan keluar dari ruang makan. Aku dan Liu Ruyan hampir berbicara bersamaan. Malam ini makan malam bersamaku di rumah tua. Jam 2 siang, kita bertemu di depan biro Mingzhen. Ruang tamu seketika hening. Aku meletakkan surat perjanjian cerai yang sudah kutandatangani di atas meja makan. Selesaikan dulu urusan perceraian. Liu Ruyan terkejut sejenak, matanya tertuju pada bagian yang ditandatangani Fang Yuan. Dia tidak bergerak-gerak. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Jika dulu, aku pasti akan merobek surat ini dengan mata merah, marah dan menuntutnya, mengapa dia begitu saja mengajukan cerai, dan akan menolak kecuali ada beberapa kali tarik ulur. Liu Ruyan menatapku dengan mata sipit,
Senyumnya masih santai. Mengapa harus terburu-buru? Aku belum mendesak. Aku tidak punya banyak waktu, kataku dengan ringan. Jam 2 siang, kamu datang atau tidak? Kelopak matanya sedikit berkedut. Fang Yuan. Dia mendorong surat perjanjian cerai itu kembali ke tengah meja. Kamu pasti belum bangun, kan? Kamu pasti takut aku berubah pikiran setelah sadar dan merobek surat cerai ini lagi. Aku mengganti cara bicaraku. Suasana menjadi tegang. Su Zenzhen berjalan turun dari lantai atas. Kakak ipar, kamu tidak perlu terburu-buru. Aku hanya tidak ingin anakku dan kakakku, setelah lahir, dicap sebagai anak haram. Perceraian bisa ditunda sampai nama anak diberikan dan akta lahirnya diurus. Katanya, matanya sedikit berkaca-kaca. Dia terlihat lebih enggan dariku. Pernikahan yang sudah hancur ini. Liu Ruyan melirik Su Zenzhen. Ucapan mendesaknya itu sangat melukai harga dirinya yang hati-hati. Kapan dia, Liu Ruyan, perlu dipaksa orang lain untuk bercerai? Fang Yuan, kamu pikir aku tidak berani menandatangani, kan? Dia tiba-tiba tertawa kecil. Dia mengambil pena di atas meja. Yao Ling'an buru-buru berkata, kakak, jangan gegabah. Diam. Liu Ruyan berkata tanpa mengangkat kepala, setelah menandatangani namanya. Dia membanting pena ke atas meja dengan keras, dengan senyum percaya diri yang biasa di wajahnya. Aku tepati janjiku. Semua orang di sini bisa menjadi saksi. Setelah aku melahirkan anakku dan Azhen, kita akan rujuk. Dia berdiri, mendekat ke telingaku. Daripada dengan keyakinan dan kepuasan yang begitu mudah. Kamu adalah pria yang aku perjuangkan mati-matian untuk selamatkan dari ambang kematian. Tak ada seorang pun di luar sana yang bisa menandinginya. Kedepannya, anak ini akan diasuh olehmu. Hanya kamu yang berhak merawatnya. Mengerti? Aku berbisik lembut. Ternyata inilah yang dia sebut kesayangan dan kebencian. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Kutarik koper yang sudah dikemas dan keluar dari pintu villa. Di belakangku terdengar suara Su Zenteng. Kak Tian, kakak ipar. Dia tidak akan pernah. Liu Ruyan tidak memberikan tanggapan apapun. Awalnya kami sepakat cerai tapi tidak pisah rumah. Aku tetap berhak tinggal di villa ini. Keputusanku untuk pergi. Memang di luar dugaannya. Tapi itu tidak akan mengubah hasil akhirnya. Apa kau senang dalam hati? Dia menoleh ke arah Su Zhen. Kakak iparmu pergi, itu berarti keinginanmu hancur. Semua ini hanya demi anak. Dia terlihat lembut dan terluka, bagai rumput kecil yang diterpa badai. Sekejap, semua penolakan di hati Liu Ruyan lenyap. Baiklah, tidak bercanda lagi. Jangan merasa sedih. Su Zhen lebih mengerti urusan orang lain daripada pria kebanyakan. Dia tidak pernah mengganggu atau menelepon untuk pamer. Dia sengaja memamerkan bahwa Liu Ruyan kini menemaninya, selalu menunjukkan sikap ingin menyatu dengan kehidupan kami. Setiap kali aku mengucapkan kata-kata kasar, Liu Ruyan secara naluriah merasa teraniaya. Aku pernah bertemu pria yang lebih muda dan tampan dari Su Zhen. Anak-anak tinggal di villa, selalu membicarakan tingkat keintiman mereka bahkan melebihi adik kandungku. Dia berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan para pengejar keuntungan lainnya. Jam 13.50, aku duduk di kursi ruang sidang kantor urusan sipil. Untuk ke-9 kalinya, aku menelepon Liu Ruyan. Kali ini, teleponnya akhirnya diangkat. Di mana kau sekarang? Tanyaku. Di seberang telepon, nada suara Liu Ruyan terdengar santai. Aku sedang menemani Su Zhen periksa kandungan, tidak bisa pergi sekarang. Tunggu sebentar, setelah selesai aku akan ke sana. Kita janji jam 2:30 sore untuk mengurus perceraian. Perceraian tidak akan hilang begitu saja, tidak perlu terburu-buru. Nada bicaranya seperti menenangkan anak kecil yang merajuk. Tunggu aku selesai periksa kandungan dulu. Begitu saja, aku tutup telepon. Menunggu lagi. Aku melihat orang-orang berlalu lalang di lobi. Pasangan yang mengurus perceraian memiliki ekspresi berbeda. Ada yang menangis hingga mata merah bengkak. Ada yang datar dan sangat pendiam. Dulu, aku juga pernah menangis histeris di sini, setelah berulang kali bertengkar sengit. Berkat kelembutan hati Liu Ruyan, perceraian kami ditunda. Tapi kali ini, yang kuinginkan bukanlah melanjutkan pernikahan seperti ini. Petugas memanggil nomor antrean berikutnya. Aku membuka daftar kontak pengacaraku. Mengirim pesan. Pengacara Wang, bantu saya mengajukan gugatan cerai. Dokumen relevannya akan saya kirim sore ini. Malam itu, setelah beberapa kali didesak oleh Tuan Tua Liu, aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah tua. Di jalan, aku terus berpikir bagaimana cara bernegosiasi dengan orang tua itu. Apakah aku harus mengatakan sejujurnya bahwa putrinya mengandung anak orang lain dan memaksaku bercerai, atau langsung memberitahunya aku sudah siap mengajukan gugatan cerai melalui jalur hukum. Ikatan emosional seringkali lebih sulit dihadapi daripada sebuah kasus. Saat tiba di rumah tua, hanya tuan tua yang ada di rumah. Tuan tua menatapku. Tuan tua dan ayahku adalah sahabat karib. Saat muda, mereka berjuang bersama. Dia sangat ingin menjodohkan kedua keluarga. Ibu Liu Ruyan sangat menentang, meremehkan latar belakang keluargaku yang biasa-biasa saja. Ditambah lagi, aku pernah sakit parah di masa muda. Dia juga bilang zodiakku tidak cocok dengan Liu Ruyan. Dulu Liu Ruyan yang keras kepala menolak menyerah, dan pergi sendiri ke upacara di Chengnan. Dia akan mendaki 99 anak tangga, satu demi satu,
Lututnya tergores dan berdarah oleh permukaan yang kasar. Dia berlutut di depan patung Buddha, berdoa untuk masa depannya. Bahkan jika dia tidak bisa bersamaku, dia hanya berharap aku sehat dan selamat. Ketika aku tahu ini, aku dan guruku menangis terseduh-seduh. Dalam hubungan ini, dia selalu berlari di depan tanpa mempedulikan apapun. Sedangkan aku selalu tenggelam dalam rasa rendah diri, hanya bisa diam-diam menatap punggungnya. Sejak saat itu, aku sepenuhnya melepaskan segalanya. Aku menggenggam tangannya dan memberitahunya bahwa aku tidak akan lari lagi, selama dia bersedia berlari ke arahku. Aku akan mengikutinya tanpa ragu. Tidak lama kemudian, penyakitku sembuh total. Ketika aku kembali ke keluarga Liu bersamanya, kakek sangat gembira dan langsung menyerahkan sepertiga aset miliknya atas namaku. Ini untuk membungkam cibiran keluarga Liu dan memberiku cukup kepercayaan diri. Saat itu, aku dengan naif berpikir. Saat aku sedang bingung bagaimana cara membukanya, pintu didorong terbuka. Liu Ruyan masuk bersama Su Zhen. Saat melihatku, dia tampak terkejut sesaat. Wajah kakek langsung muram, dan dia berteriak tegas. Kamu benar-benar tidak sopan, beraninya membawa sembarang orang ke rumah tua. Liu Ruyan menarik tangan Su Zhen dengan ekspresi tidak peduli. Ayah, ini hanya makan siang biasa, tidak perlu berlebihan. Setelah mengatakan itu, dia menatapku dan berkata, FNG Yuan, kamu pulang duluan saja. Seolah takut aku akan cemburu, dia mendekat dan merendahkan suaranya, berbisik. Aku pikir kamu tidak akan datang, makanya aku membawanya pulang. Seharusnya hari ini adalah acaranya. Aku tertawa kecil. Acaranya? Dia belum memutuskan hubungan pernikahan denganku, tapi sudah membawa pria lain pulang ke rumah orang tuanya seolah dia tuan rumah. Ibu Liu turun dari lantai atas, matanya menyapu aku dan Su Zhen, dan berkata dengan sinis. Ini pria dari luar itu, kenapa keluarga Liu kita selalu menarik orang-orang yang tidak tahu malu seperti ini? Satu kalimat, merendahkan aku dan Su Zhen sekaligus. Dulu, dalam situasi seperti ini, Liu Ruyan pasti akan melindungiku, dan dengan tegas memberitahu semua orang bahwa FNG Yuan adalah kekasih yang kupilih. Tapi kali ini, dia hanya mengerutkan kening, menarik Su Zhen ke sisinya, dan membantah ibunya. Pria saya, bukan giliranmu untuk menghakiminya sesuka hati. Mata Su Zhen sedikit memerah. Seperti biasa, dia menunjukkan ekspresi sedih yang menderita. Aku tidak tinggal lebih lama, bangkit dan berkata. Aku pergi dulu. Kakek ingin menahan, tapi Liu Ruyan sama sekali tidak memperhatikan kepergianku. Saat aku melangkah keluar dari gerbang keluarga Liu, kenangan tentang upacara 99 anak tangga di masa lalu tiba-tiba muncul di benakku. Dia berlutut di depan Buddha, rela melepaskan kesempatan untuk bersamaku, hanya berharap aku aman dan lancar. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Proses perceraian ternyata lebih lancar dari yang kubayangkan. Liu Ruyan sepertinya sudah pulih. Setelah melahirkan, kita bisa menikah lagi. Semuanya akan kembali seperti semula. Hari penandatanganan akta mediasi perceraian, dia terlambat 40 menit. Dia menandatangani akta tanpa ragu. Dia mendekatiku dengan nada yang langka dan lembut. Bukankah kau selalu mendambakan pernikahan yang megah? Saat kita menikah lagi, aku akan menyiapkannya sendiri. Lokasi pulau impianmu, gaun kesukaanmu, semua yang kau inginkan, aku akan memenuhinya satu persatu. Aku terlalu malas membayangkannya. Liu Ruyan, tidak perlu. Dia terdiam sejenak, lalu tertawa. Aku mengerti kau merasa kita sudah tua. Tidak perlu mementingkan formalitas seperti ini, tapi pernikahan ini adalah hutangku padamu. Untuk menebusnya, aku menggelengkan kepala. Saat aku hendak mengatakan hal berikutnya, ponselnya tiba-tiba berdering nyaring. Setelah menerima telepon, Liu Ruyan tiba-tiba berdiri panik. Kenapa perutku tiba-tiba sakit? Aku akan segera ke sana. Saat baru melangkah 2 kali, dia berhenti dan menoleh padaku. Aku tahu, seminggu lagi akta mediasi berlaku. Pernikahan kita secara hukum akan berakhir, tapi ini hanya selembar kertas. Kau selamanya milikku. Dua hal tidak bisa disamakan. Dia menepuk pundakku dan buru-buru pergi. Aku berdiri di depan ruang mediasi, mengucapkan separuh kalimat yang belum sempat terucap. Seminggu lagi, kau tidak hanya akan menerima akta mediasi perceraian. Pada hari akta perceraian dikirim ke rumah tua keluarga Liu, Liu Ruyan segera dipanggil oleh kakek. Apapun caramu, panggil Fang Yuan kembali sekarang juga. Aku ada perlu bicara dengannya langsung. Setelah pembicaraan selesai, jika kau masih ingin bercerai, aku tidak akan menghalangi. Liu Ruyan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dikatakan kakek, dia tahu pernikahan ini berakhir terlalu absurd. Selama seminggu penuh, aku tidak mengiriminya pesan. Sudah kudengar, sudah kudengar. Dia menggerutu sambil mencari nomor kontaknya. Di bibirnya terdengar ketidaksabaran. Namun jarinya dengan cepat mengetik. Dia berdehem, lalu dalam hati mempersiapkan kata-kata pembuka. Apakah kakek memintaku kembali ke rumah tua, atau dia menuduhku sengaja tidak menghubunginya selama seminggu hanya karena pernikahan pura-pura? Setelah telepon tersambung, suara asing pertama kali terdengar dari lubang telinga. Halo? Pengantin pria sedang merapikan dasinya. Apakah Anda kerabat pihak Fang Yuan? Liu Ruyan terdiam. Memastikan nomor telepon itu benar miliknya,
Dia kembali menempelkan ponsel ke telinganya. Aku mencari Fang Yuan. Dia sedang di ruang ganti, tidak bisa menerima telepon. Anda juga tamu pernikahan? Perlu saya sampaikan pesan? Pernikahan? Jantung Liu Ruyan berdebar kencang dan seketika, keteguhan di hatinya meredam rasa sakit itu. Dia menebak dalam hati, aku diam beberapa hari ini, dia pasti hanya pergi menjadi pendamping pengantin untuk menghibur diri. Itu lebih baik daripada terus tenggelam dalam emosi negatif pernikahan. Tolong minta dia menghubungiku setelah dia selesai, katakan istrinya mencarinya. Sebelum pihak lain sempat berkata lebih banyak, Liu Ruyan langsung menutup telepon dan berbalik menghadap kakek. Dia sedang sibuk menghadiri pernikahan temannya, akan menghubungiku setelah selesai. Orang tua itu terdiam, wajahnya pucat, lalu mendorong sebuah map kertas coklat di atas meja ke arahnya. Lihat dulu isinya. Liu Ruyan membuka amplop itu, dan seketika mengerutkan kening saat melihat dokumen di dalamnya. Akta kematian dengan stempel rumah sakit, tertulis 3 tahun lalu. Tangannya gemetar tak terkendali. Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Ada dokumen lain. Bacalah semuanya sebelum bicara. Suara orang tua itu berat dan tertekan. Dia lalu mengeluarkan slip transfer bank, jumlahnya 8 juta. Nama penerima rekening sangat asing. Setelah berpikir sejenak, wajah Chen Feng menjadi muram. 3 tahun lalu, ibuku diculik. Penculik meminta tebusan 8 juta. Dan dilarang melapor ke polisi. Saat itu, rantai dana perusahaan Liu terhenti. Bahkan rumah tua pun digadaikan. Untuk membayar hutang, semua dana likuid perusahaan akan diinvestasikan ke proyek krusial. Keberhasilan atau kegagalan di sini. Namun, sesaat sebelum proyek diluncurkan, rekening perusahaan. Kekurangan dana operasional 8 juta. Departemen Keuangan melacak catatan transfer hingga kepadaku. Saat itu, Liu Ruyan marah besar. Dia membanting catatan transfer itu di depanku, bertanya mengapa aku diam-diam menyalahgunakan harta perusahaan. Aku merasa sangat bersalah. Hanya berkata bahwa aku akan segera mengembalikannya. Yang membuatnya marah bukan hanya uang, tapi karena ibunya dalam bahaya. Aku tidak mendiskusikannya dengannya secepatnya untuk mencari solusi, dan diam-diam memindahkan dana yang menopang kelangsungan perusahaan. Dia menganggapku orang terdekatnya. Tapi aku malah diam-diam menggunakan aset perusahaan di saat tersulitnya. Malam itu, dia pindah ke ruang belajar. Hubungan kami sejak itu retak tak terduga. Kemudian, perusahaan berhasil melewati krisis. Dan kekurangan dana 8 juta pun teratasi. Tapi kepercayaannya padaku tak pernah kembali. Kata-kata prasangka dari ibunya dulu. Terus terngiang di benaknya, menganggapku berasal dari keluarga biasa dan berjiwa kecil. Sejak awal, aku hanya mengincar kekayaan keluarga Liu. Masalah 8 juta itu benar-benar mengubah prasangka menjadi kecurigaan yang mengakar. Dia pernah melepaskan semua harga dirinya dan memohon padaku di dunia. Untuk menganggapku sebagai cinta seumur hidupnya. Ternyata, dia merasa ketulusannya dihancurkan. Aku hanya menganggapnya sebagai alat. Sejak saat itu, Liu Ruyan benar-benar berubah. Dia menerima semua pekerjaan yang sebelumnya ditolak, pulang larut malam setiap hari, dan memasang kata sandi khusus di ponselnya. Menghadapi segala perubahannya, aku selalu diam. Kesabaranku dan keturunanku. Di matanya berubah menjadi keserakahan. Dia pikir aku diam-diam menanggung semuanya demi keuntungan dan ketenaran dari keluarga Liu. Pikiran ini membuatnya melepaskan rasa bersalahnya. Dia dengan sengaja bergaul dengan berbagai macam orang, bahkan sengaja melakukan tindakan absurd. Untuk menguji kapan aku akan benar-benar meledak. Dia menyembunyikannya dengan baik, tak pernah menunjukkan sedikit pun. Namun dia tidak menunjukkan sedikit pun kecurigaan, jari-jarinya erat-erat. Memegang akta kematian itu. Akta itu kusut karena terlalu erat dipegang. Dia melihat ponselnya, teringat hari kejadian 3 tahun lalu. Dia memberi seorang penyiar pria yang baru dikenalnya 3 hari. Sebanyak 200.000 untuk membeli sesuatu, dan terus menutup telepon. 3 panggilan minta tolong dariku. Dia tidak berani membayangkan betapa putus asa dan tak berdayanya aku saat itu. Saat aku sendirian mengurus semua urusan pemakaman ibuku. Tapi sampai saat ini, sebagai istrinya, dia baru sadar bahwa dia telah meninggal selama 3 tahun. Ternyata selama ini setiap tahun dia selalu pulang sendiri ke kampung halaman. Bukan karena merindukan keluarga ibunya. Tapi pergi ke makam ibunya, sendirian pergi ke Muyuan, diam-diam menemani ibunya yang hilang. Dia tahu ibunya sudah lama sakit, tapi dia tidak pernah bertanya, menanyakan apakah kondisi nenek baik-baik saja. Liu Ruyan menekan gejolak emosinya, kembali menunjukkan ekspresi santai seperti biasanya. Ayah, Anda sengaja memanggil saya buru-buru ke sini. Hanya untuk masalah ini. Dia sendiri tidak mau bicara. Anda tidak bisa menyalahkan saya atas ketidakberbakti. Semua kesalahan tertuju padaku. Kakek hanya menatapnya diam-diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Merasa tidak nyaman dengan tatapan berat itu, Liu Ruyan mengulurkan tangan untuk meraih sebungkus rokok. Baiklah, baiklah. Saya mengerti maksud Anda. Dia berbalik ke jendela, memunggungi kakeknya. Dengan suara yang berat, saya memang tidak cukup berbakti, mengabaikannya bertahun-tahun. Saya berhutang terlalu banyak padanya. Anda tidak perlu mengatakannya berulang kali. Saya tahu itu. Dia berhenti sejenak, menunggu kakeknya berbicara.
Tapi yang didapatkannya adalah sebuah kalimat yang menggemparkan segalanya. Orang yang diculik bertahun-tahun lalu, masa lalu Shen Feng. Dan penculik yang merencanakan penculikan ini adalah adik kandung Anda sendiri. Liu Ruyan seolah tercekat tenggorokannya. Napasnya tiba-tiba berhenti. Bukankah penculik itu melarikan diri setelah menerima uangnya? Kapan ibu saya melahirkan adik perempuan lagi? Saat kata-kata itu terucap, dia langsung sadar. Itu adalah anak haram ayahnya di luar. Saat itu, grup Liu sedang bangkrut, saya tidak mampu lagi menanggung biaya hidupnya. Dia kalap dan merencanakan penculikan ini. Hari itu saya menjenguk Ibu Fang Yuan di rumah sakit, untuk melindungiku, kami berdua diculik bersama oleh penculik. Apakah Fang Yuan tahu segalanya tentang ini? Liu Ruyan menelan ludah dengan gugup. Dia tahu segalanya sejak awal. Kakek memandang putrinya dengan sedih. Saya memintanya untuk tidak melapor ke polisi. Dia selalu berhati-hati. Saya memberitahunya, Anda dan ibu Anda tidak akan pernah bisa menerima kalau saya punya anak haram di luar. Dia sendirian memendam skandal ini. Kemudian penculik terus meminta tebusan dengan nyawa saya. Tanpa pilihan lain, dia terpaksa meminjam 8 juta dana likuid perusahaan untuk menebusnya. Kaki Liu Ruyan lemas, bersandar di rak buku. Dia merasa seperti jatuh dari gedung bertingkat, terus tenggelam ke bawah, dingin di sekujur tubuh. Dia menanggung utang besar 8 juta untuk Anda. Menutupi skandal anak haram Anda yang mengejutkan, diam-diam menanggung kesalahpahaman Anda selama 3 tahun, dan kekerasan dingin yang tak ada habisnya. Liu Ruyan memaksakan senyum tipis yang terlihat santai. Pria ini, pikirannya memang tangguh. Semua keluhan bisa ditanggung sendiri. Kakek tua itu tetap menatapnya dalam diam, tanpa sepatah kata pun tentang rekonsiliasi. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya yang kering, menghindari tatapan ayahnya. Kami sudah bilang, ini hanya pernikahan pura-pura. Setelah aku melahirkan anak, kita akan berpisah. Waktu itu, banyak orang lain yang hadir. Mereka semua bisa bersaksi. Dia sudah berjanji. Dia bisa kembali ke rumah ini kapan saja. Anda benar-benar tidak perlu terlalu pusing memikirkannya. Semakin dia bicara, semakin dia yakin dengan pikirannya. Pernikahan juga perlahan stabil. Setelah menyerah, anak itu akan diasuhnya. Rumah juga akan lebih ramai. Bukankah ini hal yang menguntungkan kedua belah pihak? Setelah selesai bicara, dia menatap istrinya yang sudah tua, berharap istrinya akan mengangguk setuju. Namun, ekspresi ayahnya tidak sedikit pun melunak. Dia setuju, 3 kata singkat itu. Sedingin es yang membuat bulu kuduk merinding. Apa persisnya yang dia katakan waktu itu? Ulangi dengan cermat. Liu Ruyan membeku di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Dia berusaha keras mengingat adegan perceraian itu. Tetapi tidak bisa mengingat sama sekali bagaimana Fang Yuan mengiyakannya secara pribadi. Dia tidak mengangguk setuju. Juga tidak menolak secara lisan. Dia bahkan tidak ingat ekspresi wajahnya. Tidak tahu apakah dia ragu-ragu. Keheningan. Apakah itu menyembunyikan mata berkaca-kaca? Namun dia dengan seenaknya menganggap keheningannya sebagai persetujuan tersirat. Dasar gadis bodoh, jelas-jelas kamu yang terus menekan. Memaksanya untuk menyerah. Tuan Liu tua itu sangat marah, dia mengambil asbak di atas meja. Su Zhen, yang berada di luar pintu ruang belajar, segera berlari masuk dan menghalangi Liu Ruyan. Dia menutup luka yang berdarah itu dan memohon. Paman, ini semua salahku. Tolong jangan salahkan Kaiyan lagi. Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan undangan pernikahan yang berlumuran darah dari sakunya. Kaiyan bersikeras untuk bercerai sementara sepenuhnya demi anak di dalam kandungan. Anda tidak ingin cucu pertama Anda. Dianggap anak haram oleh orang lain, anak haram. Kata-kata itu membuat kakek tua itu terdiam seketika. Su Zhen menoleh ke arah Liu Ruyan dan membujuknya dengan lembut. Kaiyan, kami sudah menyiapkan beberapa nama untuk anak itu. Bagaimana kalau kita minta kakek untuk memilih salah satunya? Tindakan yang tampaknya untuk meredakan situasi ini benar-benar menyulut api. Kemarahan Liu Ruyan yang terpendam. Dia merebut undangan itu, namanya akan kutulis sendiri. Aku sudah bilang, nama anak itu hanya bisa diambil oleh Fang Yuan. Senyum lembut di wajah Su Zhen membeku seketika. Kakek tua itu melambaikan tangan dengan lelah, kalian berdua segera keluar dari sini. Keluar, Liu Ruyan berbalik dan berjalan keluar. Su Zhen, dengan mata berkaca-kaca, mengikutinya. Suster yang melihat dahinya berdarah segera mengambil kotak P3K. Dia mengambil kotak P3K untuk membalut lukanya. Nona, silakan duduk. Saya akan mengobati luka Anda. Liu Ruyan sama sekali tidak memperhatikan. Tatapannya terkunci pada sesuatu yang berlumuran darah di atas meja. Benda apa ini? Sambil membereskan perlengkapan P3K, Ai menjawab dengan santai. Ini adalah kartu undangan pernikahan yang diterima kemarin. Mungkin salah kirim saat diantar. Tertera nama tuan di sana. Perhatian Liu Ruyan yang awalnya tertuju pada luka itu seketika beralih. Suara Liu Ruyan menegang. Kamu bilang nama siapa yang tertera di kartu undangan itu? Tentu saja nama tuan. Tuan Fang sepertinya sudah menikah. Bagaimana mungkin ada undangan pernikahan yang tiba-tiba datang? Pasti staf yang salah. Undangan pernikahan? Tertulis nama Fang Yuan. Liu Ruyan langsung mengambil undangan itu dan membukanya. Pupil matanya menyusut drastis, tubuhnya tak bisa berhenti gemetar. Fang Yuan, beraninya kau melakukan ini?
Raungan kemarahan bercampur rasa sakit yang mendalam. Su Zhen melangkah maju, melihat nama Fang Yuan dan Lu Xingyue tertulis berdampingan di atas undangan. Wajahnya langsung pucat pasi. Undangan ini pasti lelucon dari orang lain. Kakak ipar jelas tahu kalian hanya pura-pura menikah dan akan rujuk lagi nanti. Lagi pula, Lu Xingyue belum lulus. Gadis muda mana yang mau menikah sepagi ini? Beberapa kata penghiburan untuk sementara menenangkan emosi Liu Ruyan yang gelisah. Jari-jarinya yang memegang undangan sedikit mengendur. Namun, di detik berikutnya, Su Zhen mengubah gaya bicaranya, bergumam sendiri dengan nada provokatif, kecuali malam itu Anda membawa Lu Xingyue pulang untuk menemaninya. Kakak ipar goyah sesaat dan tergerak hatinya. Diam. Liu Ruyan mendongak dan menampar wajahnya dengan keras. Fang Yuan pasti tidak mungkin menyentuhnya. Suara tamparan yang jernih bergema di ruang tamu. Su Zhen berdiri terpaku dengan wajah memerah. Dia bahkan lupa meneteskan air mata sedih. Liu Ruyan tidak memandangnya lagi dan bergegas keluar dari rumah tua. Dia tiba-tiba teringat saat menelepon tadi, operator mengatakan pengantin pria sedang merias diri di ruang ganti. Pengantin prianya ternyata Fang Yuan. Dia mati-matian menyangkal fakta ini, yakin ini hanyalah cara kekanak-kanakan untuk membalas dendamnya. Hanya akting dengan mahasiswi yang baru dikenalnya. Fang Yuan selalu punya kebersihan mental yang serius, dia tidak pernah menyentuh mahasiswi yang diperkenalkan padanya, bahkan tidak mau bergandengan tangan. Dulu, dia sengaja membawa seorang wanita pulang untuk mengujinya. Dia hanya akan berwajah dingin, diam, dan menanggungnya. Sesekali sengaja pulang terlambat. Menerima telepon dan melampiaskan ketidakpuasannya dengan cara ini. Setiap kali melihatnya bertingkah seperti itu, dia bahkan akan merasakan sedikit kepuasan yang menyimpang di hatinya. Kali ini pasti tidak terkecuali. Ketika tiba di lokasi pernikahan, dia pasti akan melihatnya duduk sendirian di ruang ganti, menunggunya menunduk meminta maaf. Saat itulah dia akan menertawakannya karena kekanak-kanakan. Dan dengan mata merah berlinang air mata menghiburnya. Setelah menenangkan dan menyelesaikan semua konflik, semuanya akan lenyap. Sepanjang jalan, Liu Ruyan terus menghibur dirinya sendiri. Tiba-tiba, sekelebat kenangan melintas di benaknya. Dulu, Su Zhen pernah menghilang karena tidak punya status. Dia sengaja pergi ke kampusnya untuk mencarinya. Saat itu, Lu Xingyue mendekatinya dengan sukarela dan berkata, "Tuan Liu, saya dengar Anda sering mengajak orang menemani Tuan untuk melampiaskan emosinya. Saya sangat membutuhkan uang. Apakah saya cocok?" Dia memang pernah memilih banyak mahasiswi berpenampilan menarik dari universitas di kota ini. Dikirim ke sisi Fang Yuan, yakin dia tidak akan melewati batas. Dia hanya memilih penampilan. Calon yang unggul dalam segala hal. Lu Xingyue adalah yang paling unggul baik dalam penampilan maupun akademis. Saat itu dia sangat puas, hanya berpikir gadis ini tahu cara menghibur dan menenangkan. Sekarang, jika dipikir-pikir, tatapan mata gadis itu menyimpan sesuatu yang lain. Saat dia merenung, kegelisahan Liu Ruyan semakin bertambah. Mobil berhenti di depan Nanshan Villa. Liu Ruyan mendorong pintu dan keluar dari mobil. Pemandangan lokasi pernikahan yang megah langsung terlihat. Tamu pertama yang dia lihat adalah Yao Ling'an. Orang itu terkejut melihatnya. Menyusul kemudian datang Lao Zhao dan Axiang. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. "Kakak Yan, situasi apa ini? Kami semua menerima undangan pernikahan Fang Yuan. Kakak ipar punya kebersihan mental yang serius. Kenapa tiba-tiba menikah dengan mahasiswi?" Axiang merendahkan suaranya penuh sindiran. Suara beberapa orang semakin pelan. Liu Ruyan mengerutkan kening sangat dalam. Lao Zhao menambahkan, "Aku sudah menyelidiki Lu Xingyue secara khusus. Dia berasal dari keluarga terpandang. Keluarganya kaya, aku sama sekali tidak kekurangan uang. Dia bukan gadis yang harus bergantung pada orang lain untuk mencari nafkah seperti yang kita pikirkan." Liu Ruyan berdiri terpaku, pikirannya berdengung. Keluarganya kaya, aku tidak kekurangan uang. Tapi dia malah mendekatiku, mengaku butuh uang mendesak, rela dianggap sebagai mahasiswi biasa yang bisa diabaikan begitu saja. Musik latar pernikahan yang lembut terdengar perlahan. Liu Ruyan menatap karpet merah yang terbentang di depannya dengan tatapan dalam. Liu Ruyan melangkah cepat dan menarik staf di sampingnya. Dengan napas tercekik, dia bertanya, "Kapan pernikahan ini akan dimulai?" Staf itu tertegun. Cepat menjawab, "Maaf Bu, upacaranya sudah berakhir sejak tadi. Pengantin pria dan wanita sudah pergi hampir setengah jam. Anda pasti terlambat." Liu Ruyan terdiam seketika. Seluruh tenaganya seolah terkuras seketika. Yao Ling'an melangkah maju, menepuk pundaknya dengan lembut, menghibur. "Kak Yan, jangan terlalu cemas. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Seberapa besar kakak iparmu mencintaimu, kami semua melihatnya. Bagaimana mungkin dia langsung menikah lagi begitu saja?" Lao Zhao ikut menimpali. "Benar. Dia pasti sengaja membuatmu kesal. Coba saja telepon dia. Mungkin dia sedang menunggumu pulang." Beberapa orang di sekitarnya bergantian membujuk, tetapi Liu Ruyan tidak mendengarkan sama sekali. Matanya terpaku pada setiap detail di tempat itu. Mawar putih bermekaran di mana-mana, dipadukan dengan baby es bread, dililit pita sutra berwarna krem. Setiap meja makan dihiasi satu buket kecil bunga lili. Ini adalah bunga kesukaan Fang Yuan. Kursi tamu ditandai dengan nomor 4 kartu nama biru kesukaannya. Sebuah plakat petunjuk yang elegan berdiri di sana.
Terukir sebuah tulisan kecil di sana. Kamu datang adalah waktu yang terbaik. Dia mengingat kalimat ini dengan jelas. Dulu, dia pernah tidak sengaja membalik buku harian Fang Yuan, dan kalimat ini tertulis di sana. Saat itu dia pikir Fang Yuan terlalu sentimental. Fang Yuan dengan wajah memerah merebut buku itu, tidak membiarkannya melihat lebih jauh. Saat ini, dia akhirnya sadar. Ini sama sekali bukan kesalahpahaman konyol. Setiap detail menyimpan maksud Fang Yuan. Semuanya diatur sesuai dengan kesukaannya sendiri. Dia tidak membalas dendam padanya dengan menikah, melainkan memulai kehidupan baru dengan sungguh-sungguh. Hanya saja, pengantin wanita di sampingnya bukanlah Liu Ruyan lagi. Suasana pernikahan yang kosong dan dingin terasa menusuk. Liu Ruyan berdiri di tempatnya, merasa seluruh tubuhnya dingin. 3 hari kemudian, dia menemukan alamat villa keluarga Lu. Dia menunggu dengan sabar di depan gerbang kompleks. Akhirnya, dia melihat Fang Yuan turun dari sebuah SUV hitam. Fang Yuan, dia membuka pintu mobil dan bergegas menghampiri. Fang Yuan menatapnya dengan tenang. Dia berdiri diam di tempatnya, tidak terlalu dekat, tidak terburu-buru. Menunggu dengan tenang sampai dia mendekat. Sebelum datang, Liu Ruyan telah berlatih berkali-kali dalam pikirannya. Memohon pengampunannya, menjelaskan kesalahpahaman selama bertahun-tahun, mengakui kebenaran tentang tebusan 8 juta. Menceritakan penyesalannya yang mendalam, mengakui bahwa tindakan absurd itu hanyalah kemarahan kekanak-kanakan karena salah mengira dikhianati. Namun, ketika berdiri di depan orang yang paling dirindukannya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melihat matanya dengan tatapan datar dan jauh. Tak ada benci atau dendam, hanya saja tak ada lagi kedamaian dan kelembutan dari perasaan lama. Semua urusan 8 juta, aku tahu semuanya. Suara Liu Ruyan serak dan bergetar. Seharusnya dulu aku percaya kau pasti punya alasan sulit diungkapkan, tapi aku malah salah menilaimu. Aku menggunakan dana perusahaan untuk membantu keluarga asalku, tidak pernah tahu uang itu untuk menebus ayahku. Apalagi tahu itu terkait rahasia yang disembunyikan ayahku seumur hidup. Setelah mengetahui kebenaran tentang kematian ibu mertua, hatiku dipenuhi rasa bersalah, aku sungguh menyesal. Aku menyesal membalas dendam padamu dengan cara yang sembrono dan liar, menyesal berulang kali membawa orang luar ke rumah untuk menyakitimu, menyesal di saat kau kehilangan. Saat kau paling membutuhkan teman dan penghiburan, aku berulang kali mengabaikan ketidakberdayaan. Fang Yuan menatapnya. Wajahnya tenang, seolah mendengar lelucon yang membosankan. Menyesal. Dia bertanya balik, Liu Ruyan, tanyalah pada hatimu sendiri. Dulu kau membalas dendam, atau hanya berdalih balas dendam untuk membebaskan dirimu? Bibir Liu Ruyan bergerak, tapi tak bisa membantah. Kalau kau hanya ingin meluapkan amarahmu. 1 kali sudah cukup, tapi selama 3 tahun penuh, berapa banyak orang yang kau bawa pulang? Kau ingat sendiri dengan jelas, kau hanya butuh alasan untuk memaafkan dirimu sendiri. Terus-menerus meyakinkan diri bahwa akulah yang mengkhianati hubungan ini lebih dulu. Jadi semua tindakanmu yang kebablasan bisa dibenarkan. Kata Fang Yuan dengan nada dingin, kau menyalahkan semua kesalahan padaku. Dengan hati yang tenang kau menikmati pujian dan kasih sayang orang lain. Sebenarnya, itu tidak pernah balas dendam, hanya caramu yang tanpa batas. Mata Liu Ruyan langsung memerah. Air mata menggenang di sudut matanya. Aku tidak pernah melewati batas dengan orang-orang itu, hanya sekali aku sengaja hamil anak Suzhen. Aku sudah ke rumah sakit menggugurkan kandungannya. Fang Yuan menggeleng pelan. Anak ini sebenarnya milik siapa? Sudah tidak ada hubungannya denganku sedikit pun. Kita sudah mengurus akta perceraian. Urusanmu dengan Suzhen. Tidak perlu lagi kau jelaskan padaku. Air mata panas Fang Yuan mengalir di pipinya. Liu Ruyan berusaha meraih lengan bajunya. Kita kan sudah sepakat hanya cerai pura-pura. Setelah anak lahir kita akan rujuk. Liu Ruyan. Nada suara Fang Yuan tiba-tiba dingin. Aku tidak pernah menyetujui. Apa yang kau sebut cerai pura-pura? Dia tertegun di tempat, tiba-tiba terdengar geraman marah yang kuat. Kau pria egois. Suzhen entah dari mana muncul. Dia bertanya dengan histeris, berusaha meronta dan menghampiri Fang Yuan. Tapi Liu Ruyan menahannya erat. Jelas-jelas kau menyuruhnya menggugurkan anakku. Itu adalah anakku juga. Dia jelas-jelas berjanji akan memberiku status. Fang Yuan sedikit mengernyit. Urusan ini tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Suzhen menangis dengan parah, air mata bercucuran. Kalau bukan karena kau memprovokasi, bagaimana mungkin dia dengan kejam melepaskan kita? Dulu dia jelas sangat lembut padaku. Hanya hari itu kau memukulku. Cari pekerjaan yang layak, kata Fang Yuan dengan tenang. Suzhen langsung terisak, wajahnya penuh penyesalan. Jangan jadikan semua harapan hidupmu tergantung padanya. Kata-katanya selesai, ia berbalik dan pergi diam-diam. Liu Ruyan menatap punggungnya yang semakin menjauh. Kata-kata itu bagai jarum halus menusuk hatinya. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah tahu Suzhen dulu juga bergantung padanya. Selama bertahun-tahun dia mengikutinya, memujanya, tapi akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Bahkan tidak bisa menolak dan menghentikan kerugian. Kini dia akhirnya melepaskan obsesinya dan berbalik pergi dengan langkah mantap. Tidak perlu lagi mencari rasa aman dari siapapun. Di belakangnya, Suzhen hancur dan kesakitan, dia tidak sedikit pun menoleh ke belakang. Tentang berbagai kejadian di masa depan,
Liu Ruyan mengetahuinya dari berita. Masa lalu sebagai anak haram sang kakek terekspos besar-besaran oleh media. Seketika kota menjadi perbincangan. Ibu Liu putus asa dan mengajukan cerai. Kedua orang tua itu resmi berpisah. Satu tinggal di rumah tua, satu lagi pindah ke panti jompo. Sebagian besar kekayaan keluarga Liu diambil oleh anak haram ini. Grup Liu menderita pukulan berat dan bertahun-tahun kemudian terus-menerus mengisi celah dana. Suzhen kemudian mendapatkan pekerjaan biasa dan menikahi seorang pegawai kantoran. Hidupnya biasa saja. Dia sering memposting berbagai kutipan inspiratif di media sosial. Liu Ruyan masih belum menyerah dan sesekali muncul dalam kehidupan Fang Yuan. Diam-diam melanjutkan teh kesukaannya, makanan ringan favoritnya, dan kartu bunga tahunan di toko bunga langganannya. Tidak pernah meninggalkan pesan apapun, tetapi Fang Yuan tahu betul. Setiap kali dia mengembalikannya. Lama-kelamaan, dia tidak pernah mengirimkan apapun lagi. Teman-teman lama yang mengobrol terkadang menyebutkan. Liu Ruyan terus menunggu Fang Yuan kembali. Dia yakin Fang Yuan hanya sesaat tergoda oleh hal baru dan cepat atau lambat akan melihat keburukan Lu Xingyue. Dan kembali padanya setelah tersadar. Untuk penantian yang obsesif ini, Fang Yuan selalu menanggapinya dengan tenang. Saat itu, karirnya terus menanjak, dan hubungannya dengan Lu Xingyue stabil dan manis. Semua energi yang dulu dihabiskan untuk menunggu. Liu Ruyan kini sepenuhnya dicurahkan untuk pengembangan proyek dan negosiasi klien. Meskipun sibuk dan lelah, hatinya sangat tenang, lembur sampai larut malam. Dia duduk dengan tenang di kafe di lantai bawah, menunggunya. Secangkir susu hangat di tangan menghangatkan hatinya. Dia tidak pandai merayu. Dia tidak sengaja menciptakan kejutan romantis, bahkan pertengkaran pun jarang terjadi. Setiap kali dia merasa murung. Dia mendengarkan semua keluhannya dengan tenang, mengakui kesalahannya, lalu masuk ke dapur untuk membuatkannya semangkuk mie panas mengepul. Fang Yuan perlahan mengerti bahwa yang dia inginkan bukanlah cinta yang membara, melainkan kebersamaan yang langgeng, bukan pengejaran yang membara dari segi waktu, tetapi kehangatan manusia yang terkandung dalam semangkuk mie sup panas. Tahun kelulusan S2 Lu Xingyue, mereka menyambut seorang wanita. Ibu baru menggendong bayi di pelukannya. Tangannya terus gemetar, berulang kali membandingkan alis dan matanya yang sangat mirip dengan Fang Yuan, melihat layar yang hangat. Fang Yuan tersenyum dan menanyakan keraguan yang terpendam lama. Kenapa kau dulu datang mencariku, Liu Ruyan? Lu Xingyue menunduk menatap gadis dalam pelukannya. Telinganya kembali memerah, perlahan menceritakan 10 tahun lalu peristiwa Chen Feng. Tahun itu terjadi kecelakaan di daerah bencana. Kau melindungiku dari reruntuhan. Sejak saat itu, aku bertekad. Aku harus menemukanmu. Aku tidak ingin membalas budi, aku hanya ingin dekat denganmu. Bahkan dalam identitas apapun, aku rela. Saat itu, Fang Yuan yang berusia 18 tahun, mengikuti perintah ibunya, terlibat dalam misi penyelamatan sukarela. Dia bertemu Yu Zhen, dan tanpa ragu melindungi gadis kecil yang terjebak. Meski terciprat, dia tidak pernah melepaskannya. Setelah itu, gadis itu dikirim ke luar kota untuk perawatan. Perbuatan bayi kecil ini sudah lama dilupakan Fang Yuan. Tetapi gadis itu menyimpannya dalam hati selama 10 tahun. Jadi saat kau melihatku pertama kali, kau mengenaliku. Awalnya aku tidak yakin, sampai aku melihat fotomu di rumah. Baru kemudian aku yakin. Lu Xingyue tersenyum, aku takut untuk menceritakan masa lalu lebih awal. Aku takut kau akan menjauhiku karena merasa bersalah, dan menjaga jarak dariku. Aku hanya ingin menemanimu setara. Hidung Fang Yuan terasa perih, matanya berkaca-kaca. Gadis bodoh. Lu Xingyue tersenyum dan memeluknya, meletakkannya dengan lembut di dadanya. Dia berjingkat dan mencium keningnya dengan lembut. Aku hanya akan menjadi orang bodohmu. Waktu perlahan berlalu, Liu Ruyan masih menunggu dalam penantian panjang, terpengaruh oleh waktu. Dia menunggu 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Menunggu Fang Yuan memiliki anak kedua, menunggu karirnya semakin pesat, perusahaannya berhasil go public. Menjadi Tuan Fang yang dihormati di industri. Akhirnya, dia tidak bisa menunggu dia kembali. Selama bertahun-tahun, dia sendirian. Dia tidak pernah memulai hubungan baru. Teman-temannya bertanya mengapa dia begitu keras kepala menunggu. Dia terdiam lama. Dia menjawab bahwa dia sendiri tidak punya jawaban. Mungkin dia tidak pernah menunggu Fang Yuan berbalik, tetapi perlahan menerima fakta yang sudah pasti. Pemuda yang dulu berdoa di depan Buddha untuk keselamatannya, telah kehilangan kesempatan untuk menemuinya selamanya. Namun, setelah melalui banyak hal, ini adalah akhir yang terbaik. Dia aman dan lancar, hidupnya tenang, maka dia tidak menyia-nyiakan janji yang pernah diucapkannya di depan Buddha. Tamat.